Oke, selamat Natal buat teman-teman dan biasanya kalau disebut kata Natal. Ini pasti yang akan terbersit di pikiran orang pada umumnya adalah tukar kado. Tukar kado. Iya, dinner. Iya. Terus ibadah Natalnya tuh biasanya malam 24-nya 24 atau malam. Kalau yang tradisi 24 malam sama 25 pagi. 25 pagi. 31 malam sama 1 pagi. Yeah. Oh, itu masih dalam rangkaian ibadah Masih. Natal. Natal tahun baru. Oh, Apalagi di gitu. Karo ya. Wah, GBKP, GPIB itu yang dua Iya. gereja yang gua sangat dekat tuh. Apa tuh? Dia itu ya 24. Iya, pasti ada 24 dan tanggal 25 pagi, 31 malam tutup tahun. Malam nanti pergantian ibadah pokoknya. malam pergantian kita dikasih kertas Iya. untuk ibadah di rumah. Iya. Baru Sabtu paginya kita ibadah lagi. Dan biasanya isi sosmed orang Kristen ada di stadion dengan banyak orang banyak. Iya, biasanya kan gitu Natal ya. bersama. Natal bersama. Iya, betul. Yang mana itu bisa puluhan ribu tuh yang datang Iya, tuh iya, di situ. iya. Nah, oke, gue mau nanya. Jadi kan Natal sendiri ini kan banyak tradisi-tradisinya nih. Betul. Iya. Pertanyaan pertama, ini nggak usah pakai pertanyaan. Gimana kalau ada orang dia pengen merayakan Natal tapi nggak ada pohon cemaranya? Dia nggak mampu beli. Oh iya. Kan kemarin gue ke IKEA, anjing pohon Natal mahal-mahal banget. Iya, benar. Ya gue mampu sih beli, tapi kan nggak semua orang Kristen ada yang 18 juta bro. Dan kalaupun mampu, dia tidak mau spend untuk itu. Iya untuk bro, apa gitu kan? Dan kan identik dengan gemerlap dan glamor kan. Betul. Iya. Natal tuh. Nah oke, gimana kalau ada orang dengan segala kesederhanaannya, dia pengen punya pohon Natal tapi nggak kemahalan nih. Iya. Di Shopee juga mahal misalnya juga. Di Tokopedia mahal, IKEA mahal. Sah nggak Natalnya kalau nggak ada pohon Natal? Kepakainya cuma sampai Januari karena tahun depannya udah mulai lupa naruh di mana. Iya. Dan boleh nggak Natal tanpa pohon Natal? Iya boleh sih. Itu kan sebenarnya tradisi Western aja kan. Oke. Ya, salju, pohon Iya. cemara, Iya. di perapian, Sinterklas datang. Home Alone. Iya. Sebenarnya makanya itu kalau orang kan memaknai sebenarnya suasana kekeluargaannya. Iya. Bukan cuma pohon Natalnya aja, tapi orang-orang yang di sekitarnya Oke. tukar kado. Mau pakai pohon apa terserah. Asal jangan pohon ganja ya. Itu melanggar hukum ya? Itu melanggar hukum. Itu melanggar hukum. Dan pohonnya harus kasih kapas-kapas nggak? Berarti pisang boleh, pohon pisang? Boleh, apa aja. Oh, lu pernah dalam kasus hidup lu orang berimprovisasi, berimpromptu? Sekarang kan orang udah kreatif. Iya, orang bisa pakai apa aja. Ada pakai botol aqua. Oh iya. Oh, Ya betul. kan? Ada Iya, cuma dipakai kain-kain aja. Yang penting bentuknya lancip gini. Gini. Kayak gini kan. Sama di atasnya ada bintang yang penting. Iya. Benar. Berarti itu bukan keharusan ya? Udah harus. Sekarang orang pakai stiker, tempel di tembok, kasih lampu, udah ngumpul di bawah. Padahal itu kan stiker. Jadi pemaknaannya adalah family-nya sebenarnya, bukan di pontrangnya. Jadi ya udahlah. Iya. Memang mahal sih. Apa yang buat mahal ya? Iya, ini mahal. Kalau mau, ini gue saran gue ya. Oke, Kalau saran. mau beli pohon Natal yang murah, belinya pas Januari. Karena selalu diskon. Iya. Untuk tahun depannya lagi. Iya, Nah, tapi siapa mau naruh 11 bulan ada pohon? Ini kenapa ada pohon cemara buat 11 bulan lagi kan? bulan lagi. Karena pas lagi diskon. Januari dijamin pasti diskon 70%. Oh iya, benar. Pohon Natal tuh. Atau pakai yang kecil aja yang segini yang nyala-nyala gitu. Iya, benar. Ada pohon Natal kecil, kenapa ketawa? Yang penting ada. Jadi dicetekin lampunya nyala. Iya. Oke, yang selanjutnya nih, Bang Eri, kalau misalnya kita berbicara mengenai Natal. Natal itu kan sebenarnya buat orang Kristen harusnya dimaknai itu sebagai apa sih? Itu kan katanya kan hari lahirnya Yesus. Iya. Nah, harusnya dimaknainya sebagai apa? Kenapa hari lahirnya Yesus itu penting? Apa Yesus ulang tahun? Ini ulang tahunnya Yesus berarti ya? Atau gimana? Iya kan ada orang bilang Paskah lebih sakral dibanding Nah iya, mana yang Natal. lebih sakral? Iya. Paskah atau karena Paskah kan kematian. Iya. Yesus mati untuk semua orang. Berarti kan Betul. it's about kematiannya, bukan tentang kelahirannya. Iya. Gimana tuh?
Natal juga kan banyak perdebatan ya, bukan tanggal 25 dan sebagainya. Intinya Yesus pernah lahir lah. Mau dia 14 Februari, 17 Agustus, Yesus lahir. Yang jelas dia pernah lahir. Nah, pemaknaan adalah ketidakmampuan manusia berjumpa dengan kemampuan Tuhan. Disitulah makna Natal. Kenapa dikatakan dia turun? Karena kita nggak bisa naik. Secara filosofis. Betul. Ya kan, dia turun karena kita nggak mungkin bisa naik tanpa dia turun bawa kita. Artinya Natal itu adalah momentum atau perayaan di mana nanti akan terjadi pertukaran, di mana ketidakmampuan kita, kesesatan kita, keterbatasan kita diganti dengan kemampuan dan kasih karunia Dia. Sehingga dikatakan dalam kelemahan kita pun kuasanya menjadi sempurna. Nah, sebenarnya pemaknaan di situ. Nah, makanya kan banyak orang tuh berbondong-bondong datang ke tempat kelahiran Yesus langsung di Bethlehem, daerah otoritas Palestina. Dan itu satu gereja besar, kita harus turun tangga itu ke palungannya. Biasanya orang megang doa. Nah, gue sering bilang sama orang-orang yang ke sana, percuma datang ke tempat kelahiran Yesus kalau Yesus nggak pernah lahir di hati kita. Gitu kan? Nah, jadi pemaknaannya itu ada di situ supaya kita tidak lagi menghidupi aksesoris sebenarnya. Itu kan langsung intisari tuh Yesus. Lu nggak mampu, makanya gue datang memampukan lu supaya lu tuh nggak sendirian. Ya kan? Makanya dikatakan Immanuel yang artinya Tuhan menyertai kita. Begitu. Dan disitulah sebenarnya sebuah paradigma yang mendarat, sebuah pewahyuan bahwa dia Yesus adalah Tuhan. Yang cukup menjadi perdebatan sengit hari-hari ini. Betul. Kontekstual keilahiannya dari mana sih? Bahkan bukan cuma dari Kristen dan non-Kristen, sesama Kristen pun itu jadi perdebatan yang sengit. Yesus dilantik dan sebagainya, dan akhirnya itu dia membuat jadi Yesus center. Makanya kalau dari kacamata kekristenan, Bait Allah yang ada di Yerusalem dibangun apa dibangun nggak esensi, karena dia akan berkata tubuh kita adalah bait Allah, tempat dia tinggal di dalam kita, karena tujuan dia lahir adalah memampukan semua yang tidak mampu sehingga kita bisa berjalan tidak dengan kemampuan kita tapi berjalan dalam kemampuan Tuhan. Itu makna Natal. Berarti kelahiran Yesus itu personal gitu ke kita ya. Nah, ngomong-ngomong soal kelahiran, ngomong-ngomong soal personal, khusus di edisi Natal ini pertanyaannya satu aja, tapi deep. Pertanyaannya satu tapi deep supaya, karena saya yakin orang Kristen yang lagi nonton Pemuda Terserat lagi makan babi juga. Karena Natal, banyak Natal biasanya lagi minum ya. Sama minum biasanya. Sisa malam kan, sisa malam. Nih, gue mau nanya kacang. Dorongan. Gue mau nanya. Misalnya ada pasangan. Entah dia sudah suami istri atau tidak, ada pasangan. Laki-lakinya mungkin punya kecacatan tertentu. Punya cacat lah. Atau disabilitas lah, bukan yang karena kecelakaan ya bang, tapi yang karena memang genetiknya. Istrinya juga punya kelainan genetik tertentu. Suami istri sama-sama punya kelainan genetik. Dan kalau misalnya mereka punya anak, kemungkinan besar anaknya akan punya kelainan genetik yang sama seperti orang tuanya. Visible ya, kelihatan itu semua yang kelihatan gitu. Egois atau tidak kalau mereka memilih untuk tetap punya anak? Kalau gue gue akan mendukung mereka untuk tetap punya anak. Wah, alasannya kenapa, Bang? Ya, karena gini, pertama tujuan dari pernikahan itu sendiri, ya kan, beranak cucu lah dan bertambah banyak lah. Itu kan tidak ada syarat dan ketentuan berlaku. Beranak cucu lah kalau kamu normal, dan jangan beranak cucu kalau kamu tidak normal. Nggak ada detail bintang kecil gitu, nggak ada. NB. Nggak ada catatan pinggirannya, nggak ada. Gitu loh. Nah, karena apa? Karena Tuhan pun mampu hadir di dalam kondisi yang baik maupun yang tidak baik. Gitu. Makanya gue menyarankan apalagi kalau itu karena cinta dan mereka ingin punya buah hati. Dengan segala konsekuensi dan resiko. Resikonya menurut gue yang berat tuh ada dua. Kemungkinan memang benar anaknya cacat. Kedua, seumur hidup mereka akan dihina. Mereka akan dipersekusi oleh netizen-netizen yang akan menganggap bahwa dua orang tua ini adalah orang tua yang jahat. Yang sengaja melahirkan dengan kemungkinan-kemungkinan. Gitu. Gue akan mendampingi dua orang tua ini untuk punya anak. Gue akan memutuskan kalau gue mampu, gue akan dampingi anaknya. Baik itu cacat atau tidak. Karena kehadiran Tuhan dalam kehidupan seseorang itu sakral.
Oke. Firman berkata, dari kita bakal anak, dari kita kandungan, dia sudah menenun kita, membentuk kita menjadi bakal anak. Ya. Spesial, berharga, bukan kopian murahan orang lain, bukan produk gagal, nggak sempurna. Ya, terlepas dari genetik kita atau Iya, ini kita ngomong secara rohani ya. Iya, secara rohani. Jadi kalau gua akan meminta dan mengedukasi bahwa dua pasangan ini untuk melakukan apa yang mereka mau, lalu lebih mengeksklusifkan hidup mereka. Jangan biarkan orang intervensi dan sama-sama andalkan Tuhan. Jangan berekspektasi bahwa pasti ini akan normal atau pasti tidak normal. Ya. Biarkan aja terjadi selanjutnya, dan itulah pemaknaan Natal itu. Apapun yang terjadi, Tuhan mampu menyertai sampai pada kesudahannya. Itu pemaknaannya di situ. Menarik sih. Iya. Karena kan gua nggak tahu apakah ini dilema atau tidak. Setidaknya buat beberapa orang yang jumlahnya tidak sedikit, Betul. ternyata pada saat ada dua orang yang memutuskan untuk punya anak, tapi nanti anak itu bisa punya kemungkinan jadi cacat atau kelainan genetik, tampaknya ada banyak orang yang tidak setuju dengan hal tersebut. Kalau menurut gua nih, dengan rumus yang sama tadi ya, gua berharap netizen yang tadi ngomongin orang itu tidak kawin. Kenapa? Karena kalau ada netizen yang suka ngomongin orang, kawin lagi sama netizen yang ngomongin orang, kemungkinan besar ini akan bertumbuh netizen yang ngomongin orang terus menjadi anak mereka. Gitu. Makanya kan kita selalu suka ngomongin orang, karena ini dari lingkungan yang suka ngomongin orang. Kalau kayak gitu, berarti mungkin yang bisa kita lakukan adalah kita tidak perlu mencampuri keputusan-keputusan pribadi sebuah pasangan-pasangan. Karena pasti biarkanlah, kita anggap saja mereka sudah punya pertimbangan. Kita anggap saja mereka sudah mengerti konsekuensinya. Dan walaupun ada yang namanya kebebasan berbicara, itu bukan kebebasan untuk jadi jahat sebenarnya. Gitu. Harapkan saja yang terbaik. Tapi itu pasti ada juga. Pasti ada. Gini kan, kalau lu pernah dengar salah satu pewawancara dunia, Larry King. Larry King kan, itu kan terkenal banget. Satu kali dia pernah ditanya, siapa lagi nih yang mau lu wawancara? Lalu lu mau wawancara apa? Nah, dalam satu literasi gue baca, dia sebut bahwa yang dia mau wawancara tuh Yesus. Lalu mau wawancara apa? Dia bilang, kalau Yesus bisa diwawancara, gue akan tanya bahwa apakah benar mamanya dulu benar-benar perawan apa enggak. Terus dia ngejok lah. Artinya memang agak sulit untuk mempercayai sebuah cinta dan iman. Kadang kontra logika, nggak bisa masuk sebuah. Tapi kalau gue merespek rasa cinta yang ada, sehingga apapun anaknya tetap itu berharga di mata Tuhan. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir, kalau misalnya ada orang-orang nih, kembali lagi ada anak-anak atau individu-individu yang lahir dengan kelainan tertentu, sehingga menjadi sulit buat mereka untuk memahami konteks, menjadi sulit buat mereka untuk berkomunikasi. Jadi kapasitas kemampuannya tidak seperti orang pada umumnya lah. Mungkin bahasa halusnya spesial. Mereka tetap harus melakukan hal-hal, tuntutan-tuntutan hal rohani dari Alkitab nggak? Mungkin ke situ sebelum kita seperti melakukan persembahan gitu. Atau semuanya persembahan atau membahas tentang akhir zaman. Gitu. Atau misalnya berdoa sebelum makan. Tapi karena mereka punya keterbatasan. Kan Yesus pernah buat satu perumpamaan tentang talenta. Yang satu diberikan 5, yang satu diberikan 2, yang satu diberikan 1. Lalu dikatakan menurut kesanggupannya masing-masing. Nah, jadi kemampuan ketuhanan Yesus adalah beradaptasi dengan kemampuan dan kesanggupan masing-masing. Nah, ketika dia dalam kontekstual tidak memiliki kesanggupan, ya tentu tidak akan ada masalah, tidak akan ada tuntutan. Gitu, harus belajar tentang Roh Kudus. Berarti bisa-bisa aja dibaptis sebenarnya. Dan boleh dibaptis nggak orang-orang kayak gitu? Nah, kalau gue dengan otoritas yang diberikan pada orang tuanya, akhirnya Tuhan memperhitungkan iman orang tuanya. Contoh, masih ingat kan 4 orang yang membawa 1 orang lumpuh, yang ngebobol di atas tuh kan. Nah, akhirnya si lumpuh ini sembuh. Si lumpuh ini nggak punya iman sama Yesus, nggak punya koneksi. Dia mah dibawa aja dia gitu. Dia cuma lumpuh aja. Mungkin dia pikir dari dokter satu ke dokter yang lain. Ini cuma ngebobol aja. Nah, tapi akhirnya toh sembuh. Kenapa? Karena yang dihitung Yesus 4 orang yang bawanya.
Oke. Jadi diwakili lah seperti itu. Sehingga menurut gue dia tetap bisa mengalami banyak hal. Ya. Gue tuh yakin Tuhan bisa kirim orang-orang punya beban juga untuk ini dia. Sehingga dia nggak harus mengikuti persyaratan tertentu. Ya. Dia mau baptis ya nggak ada masalah. Ya. Dia nggak baptis juga nggak ada masalah. Intinya dia tidak bisa dikenakan hukum yang pada sama. Umumnya. Iya. Dengan orang yang malah pertanyaannya adalah apabila Anda mampu tapi pura-pura tidak mampu. Nah, itu dia. Itu dia. Pikiran pinter. Iya kan maksud gua punya penghasilan. Iya. Tapi pelit. Tapi tidak pernah perpuluhan. Waduh. Kalau itu debatable lah. Kalau perpuluhan debatable lah. Karena kalau kita bahas perpuluhan nanti Domba Tersesat isinya perpuluhan semua. Itu mah keresahan setiap episode ada terus tentang perpuluhan. Iya. Ya sudahlah kalau begitu. Menarik. Intinya selamat Natal. Semoga ini template banget nih. Iya. Apa ucapan Natal paling template yang selalu dengar? Yang paling template, selamat Natal, semoga kasih Natal menyertai Anda semua. Template banget. Apalagi ada lebih template. Selamat Natal, semoga damai besertamu. Betul. Gila itu template gila ya. Gua ada lagi yang template. Haram mengucapkan selamat Natal. Untungnya belakangan ini udah nggak terlalu. Karena sekarang kan masih musim pemilu ya. Dan sekarang politiknya tidak terlalu terpolarisasi. Betul. Jadi mereka masih membutuhkan suara orang Kristen. Jadi berlomba-lomba dirangkul. Oke, kalau gitu selamat Natal. Sampai ketemu lagi di Domba Tersesat tahun depan di 2024. Dan semoga kalian masih hidup di 2024. Mantap. Ternyata yang selama ini gue cari ada di tempat-tempat yang gue belum pernah tahu. Sejarahnya cukup kelam karena dulu di sini waktu Perang Dunia Kedua Jepang bikin eksperimen sama para tahanannya di sini. Benar. Makanan yang rasanya enak banget. Ternyata mencari bahagia gue sendiri itu datangnya lebih gokil kalau emang keluar langsung dari lingkup kepala gue. Ini pengalaman pertama gua ke Jepang dan ternyata banyak yang gua belum tahu dari hidup ini. Sakit sekali. Tapi satu yang gua tahu pasti, ini akan jadi perjalanan awal gua melihat dunia. Inilah kenikmatan dari kebebasan, bisa jalan-jalan ke luar negeri dan merasakan experience yang tidak bisa dirasakan. Orang-orang direkam. Dan hal terpenting yang gue pelajari dari pengalaman buruk gue tertangkap adalah karirku tidak mati-mati, aku tetap sukses, la 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 la.